kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas kemurahannya sehingga kita dapat berkumpul di gereja ini untuk merayakan Natal. Para hadirin sekalian, kita akan memasuki prosesi ibadah Natal. Kami undang para jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in. From the moment that I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. Kepada jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Sebelum kita memasuki ibadah inti, mari kita dengar sepatah dua kata dari Ketua Panitia Natal. Kepada Arta Christine, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom buat kita semuanya. Pertama-tama selamat Natal lah buat kita untuk semuanya. Yang saya hormati untuk Amang Uluan, Pendeta Sudihari Manalung. Yang saya hormati Inang Pengkhotbah, Inang Hartati. Dan saya hormati Amang Dewan Diakonia, Amang
Sintua Dongoran, dan yang saya hormati Amang perwakilan orang tua. Jadi di sini inilah Natal remaja kita. Terima kasih buat teman-teman remaja saya sekalian yang mau berpartisipasi di Natal kita. Terima kasih juga buat orang tua kami yang udah mau hadir ke dalam Natal kami. Kiranya walaupun ada kesalahan di dalam acara kami, mohon dimaklumi lah ya Inang. Shalom, selamat Natal buat kita semuanya. Thank you Arta, we are grateful for your cooperation. Selanjutnya, kita dengar kata sambutan dari perwakilan orang tua. Kepada orang tua kami, dipersilahkan. Salam, wakas madihita salutna. Yang saya hormati Amang Uluan Huriah, Amang Sudihari Manalu, Inang calon diakones, Amang Inang Pakalado Gortiki HKP Batam, Resort Batam, Bapak Ibu orang tua dari anak-anak yang kita kasihi dan yang kami banggakan, anak-anak kami yang berbahagia merayakan Natal remaja HKBP Batam, Lubuk Batam, HKBP Batam tahun 2024. Sebetulnya Natal suatu hal yang selalu kita kerjakan, kita rayakan setiap tahunnya. Jadi kebahagiaan ini tidak hanya bagi kita semua tapi bagi seluruh masyarakat yang ada di muka bumi ini. Tema yang diambil pada acara Natal ini adalah marilah kita pergi ke Bethlehem. Jadi tema yang sederhana tapi memiliki arti yang sangat besar bagi anak-anak remaja yang kami kasihi. Ada 4 hal yang perlu kita pertimbangkan di sini menjadi perhatian anak-anak kita pada ibadah perayaan Natal remaja HKBP Batam, Resort Batam. Yang pertama adalah mereka pergi menuju satu tempat dengan segala usaha yang mereka miliki, dengan segala suka dan duka. Terus yang kedua adalah dengan satu tujuan, yaitu bintang yang ada di langit. Yang ketiga adalah mereka mendapatkan hadiah sukacita Natal, yaitu bayi yang ada di palungan. Dan yang keempat adalah ketika mereka mendapatkan sukacita itu, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Artinya apa? Mereka mempersembahkan apa yang menjadi milik mereka kepada Tuhan sebagai wujud sukacita. Jadi itu juga 4 hal ini yang perlu anak-anak kami kasihi untuk boleh ditetapkan dalam kehidupan kedepannya. Jadi apapun kegiatan ini, apapun yang telah anak-anak kami lakukan dalam berbagai seksi, bahwa ingat dan percayalah jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Apa yang baik kamu kerjakan hari ini pasti akan dituai hal yang baik di hari kemudian. Jadi kami mengucapkan selamat merayakan Natal buat anak-anak yang kami kasihi dan selamat menyongsong Natal buat kita semua. Tuhan memberkati dan memberikan berkat dan sukacita bagi kita semuanya. Salam, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Amang selaku perwakilan dari orang tua. Selanjutnya, kita dengarkan juga sepatah 2 kata dari Dewan Koinonia. Kepada Amang Dewan Koinonia, kami persilahkan. Shalom bagi kita semua. Yang saya hormati Amang Pendeta Uluan kami, Amang Sudihari Manalu, serta calon
Diakones Inang Boru Siregar, dan seluruh full timer HKBP Batam, dan para parhalado gereja HKBP Batam beserta Damang Dainang, na tua-tua ni anak peta naro di bagasan Natal Remajaon. Begitu juga dengan para undangan yang menyempatkan waktu datang pada hari ini. Begitu juga dengan anak-anak kami yang kami sayangi, remaja HKBP Batam yang pada hari ini merayakan Natal Remaja HKBP Batam. Pertama, puji syukur kita panjatkan atas kebesarannya kita masih diberi kesempatan di dalam merayakan perayaan Natal remaja yang ada di gereja kita ini. Terlebih bagi anak-anak kami remaja yang pada hari ini yang sangat berbahagia, yang ditunggu-tunggu dari sekian lama persiapan. Begitu juga dengan panitia yang merelakan waktu, tenaga, bahkan tanpa sengaja materi pun bisa dikeluarkan bagi anak-anak kami. Tapi semua itu pelayanan bagi Tuhan, pelayanan untuk kita gereja ini, biar menjadi remaja yang bersinar, remaja yang menjadi panutan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, terlebih remaja yang takut akan Tuhan. Sekali lagi bagi anak-anak kami, selamat merayakan Natal tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Amang. Selanjutnya, salam Natal kepada Amang pimpinan jemaat. Mari kita dengarkan sepatah dua kata dari pimpinan jemaat kita. Shalom. Horas. Nahu parsangapi amanami inanami parhalado. Amanami inanami sude ruas ni huria. Dungi seksi remaja, pendamping remaja. Yang kami kasihi anak-anak kami, adik-adik kami, remaja yang bersuka cita pada saat sore menjelang malam ini merayakan Natal remaja. Remaja dalam aturan peraturan gereja kita masih baru dimasukkan menjadi sebuah seksi remaja. Dalam bahasa Batak lebih jelas dikatakan seksi bajar-bajar. Jadi mulu seksi bajar-bajaron Om serba tanggung ke Naposo Bulung. Dia tidak diterima di Naposo Bulung dan dia tidak mau lagi di sekolah minggu. Seksi bajar-bajar serba tanggung. Alani saya hudok kodo, kita harus memberikan perhatian khusus kepada bajar-bajar
kepada remaja. Karena usia remaja itu adalah usia mencari jati diri. Usia mencari jati diri. Mereka belum menemukan jati diri mereka. Kalau anak-anak, jati diri mereka ditemukan dalam orang tuanya. Ibunya duluan, baru bapaknya. Ini remaja, mereka mau keluar mencari jati diri. Maka pembinaan gereja kepada remaja harus intensif, ya, harus ekstra, ya, karena memang mereka ada di usia tanggung. Tapi kita bersyukur remaja yang usia tanggung itu dapat dan mampu mengambil peran dalam pelayanan di gereja kita, baik dalam kegiatan setiap minggu maupun dalam kegiatan perayaan Natal saat ini. Gereja sangat mengapresiasi itu. Mereka mengkreasikan, ya, mereka menemukan sesuatu hal dalam proses perayaan Natal itu. Dan apa yang mereka temukan sesuatu hal itu, itulah yang akan kita lihat saat ini. Dan apa yang kita lihat itu menjadi pujian bagi nama Tuhan. Karena usia remaja tadi, usia bajar-bajar tadi adalah usia yang masih berproses, usia yang masih mencari jati diri. Maka saya akan mengangkat tema ini. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Mari pergi ke Bethlehem. Hata-batak beta mahita tu Bethlehem taida mana masa di sini napi nabotohon ni suruh-suruan itu kita. Apa yang mau kita lihat, apa yang mau dilihat oleh remaja di Bethlehem? Yang pertama yang mau dilihat adalah pemberitahuan malaikat bahwa Allah telah menjadi manusia. Allah telah lahir. Ada pengumuman, ada proklamasi. Allah menjadi manusia. Semalam saya katakan dalam Natal Lampu Sobulung, Allah memperbaharui, mencipta manusia kembali. Adam yang lama sudah berlalu, Hawa yang lama sudah berlalu. Maka di dalam diri Yesus Kristus ada jati diri kemanusiaan yang utuh di dalam diri Yesus Kristus. Maka yang kita cari ke Bethlehem itu adalah jati diri di dalam Yesus Kristus. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, mari kita pergi ke Bethlehem melihat kebesaran-kebesaran apa yang Tuhan telah kerjakan di Bethlehem, di dunia ini. Bethlehem, Bait Lehem, rumah roti. Maka yang Allah kerjakan dalam Bethlehem itu, yang Allah kerjakan dalam peristiwa dia menjadi manusia adalah kehidupan manusia itu sendiri. Rumah roti. Biasanya orang yang sudah kenyang itu senang. Biasanya orang yang sudah makan roti itu kenyang dan senang. Maka menemukan jati dirinya bukan di rotinya, tapi menemukan jati dirinya di Tuhan yang memberikan keselamatan itu. Maka anak-anak kami remaja yang mencari atau masih mencari jati diri, carilah jati diri di dalam Kristus atau di dalam Yesus, Allah yang sudah menjadi manusia. Maka melalui Natal ini kita bertemu, kita berjumpa dengan Allah yang sudah berubah wujud menjadi manusia. Selamat merayakan Natal, selamat berkreasi untuk adik-adik kami remaja, selamat menyuguhkan kreasi yang terbaik kalian menjadi pujian kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi Allah. Horas.
Terima kasih kepada Amang selaku pimpinan jemaat. Before we start our Christmas worship, let's unite our heart. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 sampai 3. Hai mari berhimpun. Sembah dan puji Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain,
Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih-Mu kepada kami orang berdosa ini. Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh hidup yang kekal oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah melalui ibadah perayaan Natal remaja hari ini, iman kami semakin diperbaharui dan pengharapan kami semakin dikuatkan dan pikiran kami semakin diteguhkan, sehingga kami mampu saling mengasihi dan bertumbuh ke arah kesempurnaan di dalam pengenalan akan Engkau. Amin. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu, bersoraklah bagi Dia. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 sampai 2, Joy to the World. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan bumi dan segala isinya dengan sempurna selama 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7. Marilah kita memuji Allah Sang Pencipta yang dalam kasih-Nya menghadirkan keindahan semesta bersama. Kita diajak merawat ciptaannya dengan syukur dan tanggung jawab. Mari kita dengarkan liturgi penciptaan. Aku adalah terang. Allah menciptakan aku pada hari pertama. Allah menciptakan terang agar seluruh ciptaannya tidak hidup dalam kegelapan. Aku ada cakrawala, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit Allah. Aku adalah tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan bukan hanya sebagai makanan manusia dan binatang, tetapi juga untuk memberikan keindahan pada dunia. Aku adalah benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang. Matahari sebagai benda penerang di siang hari dan bulan sebagai benda penerang di malam hari.
Aku adalah binatang yang ada di air. Aku diciptakan bukan hanya untuk makanan manusia, tetapi juga untuk memberikan keindahan di air. Aku adalah binatang di udara. Tuhan menciptakan binatang di udara pada hari kelima, diciptakan untuk memberi keindahan pada alam. Aku adalah binatang di darat. Aku diciptakan Tuhan pada hari ke-6. Sampai saat ini kita masih bisa melihat binatang-binatang di darat. Aku dan kita semua adalah manusia. Aku adalah Adam, diciptakan pada hari ke-6. Tuhan menciptakan penolong bagiku yang sepadan denganku, yaitu Hawa. Tuhan menyelesaikan seluruh pekerjaan penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 menjadi simbol dari keutuhan dan kesempurnaan karya Allah. Hari ke-7 juga mengingatkan kepada manusia bahwa pada beristirahat setelah bekerja, sebagai bentuk keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. Ini juga menjadi dasar perintah untuk kita dalam hukum Taurat. Gloria, Gloria, Gloria. Alam raya berkumandang menyambut kehadirannya. Kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1 sampai 3, Alam Raya Berkumandang. manusia telah dikaruniai profesi yang bermacam-macam. Ada yang di tenaga medis, ada yang bekerja untuk kebutuhan pokok manusia, dan lain-lain. Semua profesi itu berguna dan memiliki tugasnya masing-masing. Tetapi kenapa manusia itu tidak pernah puas dan merasa bahwa profesinya paling tinggi? Mari kita saksikan liturgi profesi.
Hai, aku nelayan. Kami melaut setiap hari. Kerja keras yang nggak bisa dibandingkan dengan kalian semua. Nelayan itu memberi makan negara. Tanpa nelayan, nggak ada ikan dan siput-siput Tuhan dijual di pasar. Dan pekerjaan itu yang lebih berjasa buat kalian semua. Aku pilot. Orang bisa kerja di mana saja dan traveling di mana saja. Tapi tanpa pilot, orang-orang tidak bisa kerja di mana saja dan traveling di mana saja. Dan tanpa pilot, orang-orang cuma bisa bermimpi jauh di sana. Jadi, sayalah paling penting. Gak, enggak. Lo pada kalau membahas skincare pasti lihat review dari gue kan? Tanpa gue, lo semua bakal salah shed cushion, skincare lo acak-acak kan numpuk gak guna. Dan karena gue juga kan, lo pada dapat hiburan dari rumah. Jadi, gue sebagai tiktokers, pekerjaan gue yang paling penting di sini. Saya pencipta aplikasi. Saya bikin aplikasi pakai jutaan orang seperti WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Kerjaan saya jauh lebih berpengaruh daripada kalian. Kalau nggak ada orang saya bikin aplikasi, maka banyak kerjaan kalian ribet dan gak efisien. Kami teknisi. Tanpa kami, semua mesin dan teknologi kalian itu tidak mungkin dapat berfungsi. Kami yang bikin semua itu bisa berfungsi. Semua itu tidak akan berfungsi kalau tidak ada kami, teknisi. Karena pekerjaan teknisi jauh lebih berharga. Karena tanpa teknisi, dunia modern mungkin tidak akan ada. Memang semua itu benar, tapi yang paling benar adalah aku. Aku adalah pengusaha. Dari mana kalian bisa mendapatkan mesin-mesin, bahkan teknologi yang canggih itu kalau bukan dari pabrik perusahaanku. Jadi, aku yang paling benar. Aku adalah arsitek. Kalau nggak ada arsitek, bangunan yang kalian impikan dan kalian inginkan mana mungkin bisa estetik dan nyaman di unit kalian. Jadi aku lebih penting. Hai, aku psikolog. Orang bisa punya pekerjaan yang hebat, tapi tanpa psikologi mereka bakal runtuh karena tekanan tanpa psikologi. Jadi akulah lebih hebat daripada profesi-profesi lain. Jangan sombong dulu kalian. Kenalin, aku guru. Tanpa guru, profesi-profesi seperti kalian punya tidak akan ada tanpa guru. Orang-orang bangga dengan profesinya, begitupun dengan mereka, tapi lupa kalau itu karena guru. Cukup, hentikan pertengkaran kalian. Kalian tahu nggak sih kalau orang yang sombong itu sering kehilangan dukungan dan simpati dari orang lain. Kerendahan hati yang dilihat orang supaya dihargai dan dihormati oleh orang lain. Apapun yang kalian miliki sekarang ini termasuk pekerjaan, itu semua pemberian dari Tuhan. Lebih baik kita bersyukur dan memberikan manfaat bagi orang lain daripada membanggakannya. Bubar kalian bikin ribut aja. Selanjutnya kita akan mendengarkan kor dari remaja HKBP Lubuk Baja Batam.
Cek. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga kelahiran juru selamat yang mulia. Kita kembali mengangkat lagu pujian kita dari lagu yang berjudul Go tell it on the mountain. Kiel adalah seorang anak yang kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ia sangat ingin sekali mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Ia ingin sekali ada seseorang yang selalu ada di sampingnya. Ia butuh tempat cerita, ia ingin meluapkan semua rasa emosi, rasa kesal, rasa sedih, senang, duka, dan segalanya. Tapi semua itu hanya khayalan Kiel. Perlakuan kedua orang tuanya sering sekali membuat ia berpikir bahwa mengapa ia dilahirkan kalau orang tuaku tidak ingin aku ada. Hingga suatu saat, sesuatu terjadi kepada Kiel. What happened to the Kiel? Let's watch the drama of Man's Fall into Sin.
Maksud kau apa ikutin gini-ginian? Ini semua tidak ada artinya dibandingkan kau ikutin aku memuji Tuhan. Ini tidak ada artinya. Perkumpulan kalian hanyalah sebuah perkumpulan hal duniawi yang menyangkut diri kalian sendiri. Pergaulan kalian udah berlebihan. Kalian jadi jauh dari Tuhan. Kami cuma butuh kasih sayang. Kami melakukan ini semua karena kalian butuh kesenangan. Kesenangan bukan hanya ini. Kalian bisa melakukan memuji Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mencari kesenangan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Bangsa-bangsa, bangkitlah dan bersorak permaklumkan kabar baik lahir Kristus terang ajaib. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1-2 yang berjudul Gita Sorga Bergema. Damai dan sejahtera
Mesias telah lahir ke dunia untuk menebus dosa manusia. Hari ini kita berkumpul dalam sukacita untuk menyambut kelahiran Sang Mesias. Mari kita saksikan drama kelahiran Mesias. Theophilus yang mulia, semua peristiwa ini kutuliskan padamu supaya engkau dapat mengetahui tentang kebenaran yang sesungguhnya. Pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus, Raja Agung di Roma, dan Herodes Raja Yudea, Allah mengutus malaikat Gabriel menemui Maria, seorang anak dara di Nazaret. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak itu akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria pergi ke Yudea, mengunjungi Elisabet saudaranya yang juga mengandung secara ajaib. Elisabet, Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan juga buah kandunganmu. Ketika salahmu ku dengar, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Tuhanku. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan diadakannya sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri, masing-masing di tempat kelahirannya. Bagaimana? Kita akan mencoba mencari tempat untuk beristirahat, Maria. Maria pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Ternyata tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Di daerah itu ada gembala yang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka segera pergi melihat bayi yang sedang terbaring dalam palungan, dan merekalah orang pertama yang mewartakan kabar baik tentang kelahiran Juru Selamat.
The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices from yonder rays, a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voice. Was born, led by the light of faith, serenely beaming, with glowing hearts by His cradle we stand. Led by the light, our stars sweetly gleam. When Christ was born, fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, when Christ was born, oh night divine, oh night divine. We call calon Diakones Hartati Siregar selaku pengkhotbah, Amang Uluan, Arta selaku Ketua Panitia Natal. Kami juga mengundang Agni Siregar selaku Ketua Natal Remaja, Amang Dewan Koinonia, perwakilan orang tua, dan juga kakak pendamping remaja untuk menyalakan lilin.
Kepada jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Cek. Kepada jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan tortor dari remaja HKBP Lubuk Baja Batam.
Kabut dosa dan derita, kebimbangan pun lenyap. Sumber suka yang abadi Kau beri kepada kami. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari lagu yang berjudul Joyful, Joyful. Kita berdoa.
Syukur bagimu ya Tuhan Allah Bapa untuk penyertaan Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Hingga boleh kami sampai pada saat ini. Tuhan Yesus Kristus yang baik. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang memelihara hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semua. Horas madihamu saluuna. Teman-teman remaja, adik-adik remaja, semuanya di sini bersukacitanya kalian. Bersukacita. Iya, bersukacita pasti. Biasanya kita akan senang kalau sudah mau menyambut Natal. Apalagi masa-masa remaja pasti senang kalau mau menyambut Natal. Kenapa? Yang pasti alasan pertama mungkin bajunya baru. Iya kan? Bajunya baru. Atau mungkin sepatunya baru. Sehingga menambah sukacita kita. Dan hingga sampai sekarang juga sukacita itu semakin bertambah ketika kita ikut ambil peran, ketika kita datang memenuhi undangan itu, undangan perayaan Natal. Saya mau mengapresiasi dulu untuk semua tim panitia yang bekerja. Semua panitia Natal yang bekerja untuk mempersiapkan perayaan Natal remaja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini dengan tema PGI dari Lukas pasal 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Marilah kita pergi ke Betlehem. Kata marilah dikatakan oleh para gembala itu adalah sebuah respon positif, bahwa para gembala itu merespons malaikat Tuhan yang datang kepada mereka. Kalau masih kita lihat, kalau masih kita ingat tadi fragmen kelahiran, bagaimana malaikat datang menjumpai para gembala-gembala di tengah padang. Dikatakan di sini, marilah kita pergi ke Betlehem. Kalau tadi sudah disinggung Amang Pendeta Resot, ngapain kita mau pergi ke Betlehem? Apa yang terjadi di Betlehem? Pertama kita mau melihat, kalau tadi juga sudah dikatakan Betlehem itu berasal dari kata, dari bahasa Ibrani yang berarti bait dan yang artinya rumah, dan lehem itu artinya adalah roti. Berarti Betlehem adalah rumah roti. Di Betlehem Allah mengangkat para hakim. Boas dari Betlehem, dia menyambut Rut yang bukan merupakan orang Yahudi masuk ke dalam keluarganya. Di Betlehem, Daud menggembalakan dombanya yang merupakan masih dari garis keturunan Boas. Dan di Betlehem, Mesias dinubuatkan
akan datang dari desa yang kecil ini. Maka dikatakan, hai Betlehem, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan keluar seorang bagiku untuk menjadi raja di Israel. Nubuat itu terjadi di Betlehem. Yesus lahir di kandang domba, tempat yang paling hina, tempat yang paling kotor, tempat yang paling jorok. Roti kehidupan dilahirkan supaya dunia tidak lagi kelaparan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, roti kehidupan itu telah lahir di Betlehem. Yesus Kristus telah lahir, dan orang pertama yang diberitahukan kabar baik, sukacita itu ialah kepada para gembala. Para malaikat mengatakan di ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemudian para bala tentara surga juga ikut memuji-muji kelahiran Yesus. Mereka turut bersukacita atas kelahiran Yesus Kristus. Maka inilah kita melihat ketika sudah dikatakan para malaikat itu, bagaimana respons gembala itu. Mereka merespons dengan sangat baik dan positif. Apa responnya? Apa responnya adik-adik remaja? Ketika para malaikat sudah mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, para gembala merespons, marilah kita pergi ke Betlehem. Yang pertama yang dijumpai oleh para malaikat itu ialah gembala. Kenapa harus para gembala? Bukankah para gembala itu dianggap adalah orang yang kotor, orang yang jijik, orang yang hina, orang yang najis? Orang-orang menganggap para gembala itu najis. Kenapa? Karena mereka dekat dengan kawanan domba. Katakanlah di situ domba-domba itu makan. Di situ domba-domba itu ada kotorannya. Jadi para gembala ini dianggap kotor. Kemudian kita melihat secara sosial pun juga para gembala ini tentu jarang bersosialisasi dengan komunitas masyarakat. Kenapa? Karena mereka harus pergi ke padang. Hidupnya di padang bersama dengan domba-dombanya. Tapi Allah, malaikat, dia menunjukkan orang pertama adalah para gembala yang dianggap tadi kotor dan najis itu. Maka berita kelahiran itu ditujukan, diberitahukan oleh para malaikat bukan kepada para kaisar-kaisar, raja-raja, tapi orang yang rendahan tadi, orang yang hina tadi. Kesitulah pertama kali malaikat memberitahukan bahwa Kristus telah lahir. Sang juru selamat telah lahir. Dia memberitahukan kepada para gembala itu. Setelah diberitahukan rupanya, kita melihat kalau tadi respon gembala itu langsung mengatakan, "Oke, ayo kita pergi ke Betlehem." Para gembala, dia tidak memikirkan bagaimana domba-dombanya.
Ketika sudah dikatakan tadi, sudah lahir Kristus, sesungguhnya mereka nggak tahu di mana. Informasi yang diberikan oleh para malaikat di kota Daud. Di mana kota Daud? Para gembala itu nggak tahu. Tapi mereka mau pergi. Para gembala itu tidak lagi merasa khawatir, tidak lagi merasa takut. Seharusnya bisa mereka berpikir, ketika sudah datang berita dari para malaikat, seharusnya mereka berpikir para gembala itu, kalau pergi kita langsung ke kota Daud, bagaimanalah domba-domba kita ini? Nanti dicuri, nanti diterkam oleh binatang buas kalau kita tinggalkan. Atau mungkin para gembala itu bisa berpikir, kalau pergi kita, belum tentu kita tahu mau kemana. Tujuannya di kota Daud, tapi di mananya? Mereka nggak berpikir sampai ke situ. Bahkan mungkin para gembala itu tidak mengatakan, tunggu agak terang lah sedikit, tunggu sampai datang fajar menyingsing, tunggu subuh lah. Unang apalah masih dini hari atau makin tengah malam kita berangkat berjalan. Bisa-bisa nanti kita yang mati. Kita yang mau menjumpai Yesus tapi jadi kita yang mati di tengah jalan. Karena kita nggak tahu di mana. Di kota Daud, di Betlehem, di mananya. Kenapa? Teman-teman remaja, kenapa? Para gembala itu, mereka langsung mengiyakan, mereka langsung merespon, mereka langsung mengatakan, "Atong molobuti beta mahita lao." Sekalipun mereka sebenarnya tidak tahu arahnya, sekalipun mereka sebenarnya tidak tahu tempatnya, tapi mereka mau berangkat, mereka meninggalkan kawanan domba-dombanya. Kekhawatiran itu, rasa takut itu mereka singkirkan. Mereka pergi, itulah karena percaya. Karena mereka percaya bahwa yang telah dinubuatkan itu ternyata sudah digenapi. Maka para gembala itu berangkat sekalipun masih gelap, sekalipun mereka meninggalkan domba-dombanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang mau kita lihat, belajar dari para gembala. Para gembala itu dia meninggalkan kesibukannya. Dia meninggalkan pekerjaannya untuk bisa bertemu langsung dengan Yesus. Dia meninggalkan kesibukannya tadi. Dia sudah meninggalkan pekerjaannya. Bagaimana saya bisa melihat bayi yang baru lahir itu? Maka dari sini kita mau melihat ternyata kita juga diajari sebagai remaja, adik-adik remaja semuanya, jangan pernah takut. Hilangkan rasa khawatir itu tadi. Selama kita mempercayai bahwa kelahiran Yesus itu membawa sukacita, maka dari sini kita diajarkan ternyata kita dibawa supaya kita juga yang telah menerima Kristus, yang telah menerima kelahirannya menjadi anak-anak remaja, pembawa berita sukacita. Mereka, para gembala itu, dia tidak mencemaskan apa yang terjadi karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Masa remaja adalah masa mencari jati diri, betul. Masa remaja, masa cinta-cinta monyet, betul.
Dan masa remaja, kalau kita lihat tadi video liturgi dosa tadi ya, ternyata begitu mudah. Di zaman sekarang 4.0 ternyata sudah semakin mudah bagaimana kita bisa jatuh ke dalam dosa. Dari semua liturgi ada dosa, bahkan tadi sudah kita menonton ya film bagaimana kita bisa mudah terjerumus dalam dosa kalau kita tidak percaya kepada Yesus. Maka kita tadi cepat jatuh. Tapi bersyukur tadi dalam video itu cepat terjadi pertobatan. Pertobatannya tadi sudah nampak ketika kita, ayolah datanglah ke gereja, bacalah firman Tuhan. Ada tadi kan videonya, diberikan Alkitab tadi kepada orang-orang yang sudah berdosa tadi. Itulah pertobatan. Berarti dia masih mau terjadi, ada keinginan dalam dirinya untuk bertobat. Kita sudah belajar tadi dari video itu. Berarti adik-adik sekarang, teman-teman remaja semuanya, berita kelahiran Yesus menuntun kita, mengajarkan kita supaya generasi selagi masih remaja membawa kabar sukacita. Kalau tadi para gembala merespon dengan cepat, mereka semangat, mereka mau berjumpa dengan Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kita mau merespons sama seperti para gembala-gembala tadi? Maka respon kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, kita merespons, mari meninggalkan segala beban permasalahan kita. Mari tinggalkan permasalahanmu, tinggalkan bebanmu, tinggalkan penderitaanmu. Mari datang, undangan itu datang kepada kita untuk menghadiri, untuk datang. Kalau tadi para gembala diundang, diberitahukan para malaikat itu supaya mereka datang langsung menjumpai, langsung melihat bayi itu. Sekarang kita diundang untuk merayakan kelahiran Yesus. Sudahkah kita memberikan waktu untuk datang menghadiri? Teman-teman remaja, saya mau tanya, semua orang tuanya di sini? Tidak. Ada yang tidak ada? Maksudnya orang tuanya yang tidak hadir. Ada? Ada. Orang tuanya yang hadir ada? Banyak. Adanya undangan dikasih kepada orang tuanya, diinformasikan, diberitahukan. Adalah ya, mak kami Natalan hari Minggu, Natal remaja. Itu undangan. Maka bagaimana kita meninggalkan tadi aktivitas itu, datang menghadiri, membawa kabar sukacita itu. Seorang remaja harus menjadi pembawa kabar sukacita bagi semua orang. Jangan tunda waktumu untuk berjumpa dengan Yesus. Jangan sia-siakan waktu untuk tidak merasakan sukacita Natal. Kita enggak setiap hari bernatal. Kita enggak setiap bulan bernatal. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, hanya di dalam 1 bulan itu. Maka berikan waktumu untuk merasakan sukacita Natal. Jangan buang waktumu untuk hal-hal yang tidak baik. Lakukanlah perbuatan baik. Mari kita sama-sama merayakan Natal, sukacita kelahiran
Yesus, setiap orang diundang untuk merayakan sukacita Natal, tapi belum tentu semua orang menerima undangan panggilan sukacita itu. Tapi melalui nas khotbah kita yang menjadi tema untuk kita, marilah kita pergi ke Bethlehem, marilah kita memenuhi undangan panggilan itu untuk merayakan sukacita Natal. Maka berikan respon yang terbaik atas karya penyelamatan Allah dalam kehidupan kita melalui perayaan Natal. Menjadi remaja pembawa terang, pembawa damai dan sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kiranya Engkau yang senantiasa mengajari kami, memberikan hikmat, kebijaksanaan. Terkhususnya ya Bapa untuk anak-anak remaja. Kiranya Engkau yang memampukan mereka. Biarlah segala pergumulan, permasalahan, apapun yang saat ini mereka hadapi, Tuhanlah yang memampukan mereka, yang tetap menguatkan mereka supaya mereka boleh tetap percaya, kuat di dalam iman. Tuhan Yesus Kristus yang baik, biarlah melalui perayaan Natal Remaja HKBP Batam mengajari kami untuk boleh tetap menjadi orang-orang pembawa kabar sukacita. Ajari kami Bapa untuk setiap perbuatan yang kami lakukan, biarlah itu menjadi perbuatan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mendoakan ya Tuhan untuk semuanya orang tua kami. Kiranya Engkaulah yang juga memberikan kekuatan kepada mereka, yang memberikan kesehatan, panjang umur. Berkati ya Tuhan setiap pekerjaan tangan yang mereka lakukan, biarlah mereka boleh menjadi orang tua teladan yang tetap mengajari dan mendidik kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus Kristus yang baik, ampuni kami Tuhan untuk kesalahan dan dosa yang kami perbuat, supaya kami layak sebagai anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 57.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kepada teman-teman sekalian diharapkan jangan pulang terlebih dahulu karena kita masih akan ada acara selanjutnya. Jadi diharapkan kepada teman-teman remaja dan juga orang tua tetap berada di tempat. Terima kasih.